Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. بشرنا نلنا المنى زرعنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زرعنا وفى الهنا يا نفس فيه اللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. Allahumma sholli ala
warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemirsa di rumah saya jangan hadir dalam program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Ibu-ibu cantik, puasa masih bersinar, berseri, bercahaya karena dalam percaya punya nama dan rumahnya percaya. Bu, Ibu, tadi salawat apa? Salawat Ibrahim. Semua bersalawat atau saling tentang apa begitu? Ada apa keren? Yang penting sudah ada di hati terus. Alhamdulillah. Nah, bisa di rumah ya Ustaz, hari kita akan ada tausiah dari Pak Ustaz. Kita akan bincang dengan Abu Tua. Apa saja saya ingat kembali. Untuk pemirsa di rumah jangan lupa kunjungi website Sarung Gajah di ibu-ibu juga ya, di www. Tadi W. Ya, atau bisa follow Instagram dan Facebooknya ya Gajah Duduk di sekolah ini, karena Gajah Duduk sekarang Bu bukan sarung jual atau baju pasmina bukan jilbab ada semua. Jadi jangkilan sarungnya juga tidak nih, semua lengkap nih, ada kurta ada kamis. Jadi ibu ya lupa ya kunjungi Facebook dan Instagramnya di Gajah Duduk di sekolah Bu. Jadi kita mau tanya dulu Ibu Ketua. Dulu Ibu Ketua nama atas siapa Ibu Ketua? Terus menstalim apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Jintang sebagai Ketua Majelis Taklim Al-Mumtahanah Tim Gimai Sungguh Binasa Kabupaten Goa. Sombauku. Boleh, kita tanya dulu deh. Ibu, jadi jelasnya. Ini ibu yang Islam dari ya, tidak kompak. Saya sampai hari dua. Saya tombol lagi jo. Tombol kubu, boleh deh. Boleh deh ya. Masih bersama ibu Islam dari Iya, karena semua kedua itu ya. Oke, tempatnya jalan tinggi main lah, ya. Begitu, boleh tahu kira-kira sekarang jumlah majelisnya berapa? Kalau sekarang Pak Iya. Yang jumlah majelis taklim yang sekarang untuk tahun 2026 sekitar 50 lebih. 50 lebih. 50 lebih orang. Jadi ini seperduanya. Oh, jalannya kemana? Ke puasa ya? Inilah yang pilihan yang aktif rajin. Yang itu dapat kan isi. Ibu bisa ya bikin kue kerdi. Ibu mau belanja untuk baju baru. Tapi alhamdulillah yang bermajlis hari ini atau semuanya yang pilihan dari Allah. Betul. Aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya majelis taklim tiap bulan ada rutin, ada tiap minggu juga aktivitasnya. Oh ya, kalau aktivitas di majelis taklim itu ada pengajian 2 kali seminggu, kemudian pertemuan rutin setiap bulan 1 kali, dan tadarusan, kemudian kajian serta tahsin. Itu setiap bulan? Setiap minggu, Pak Ustaz. Dalam 1 bulan itu 3 kali. 3 kali 24 euro. Tapi yang ini semua rajin ikut ya. Iya ya, bismillah ya. Pokoknya paling di bulan Ramadan ini harus diperhatikan ibu-ibu munya ya, terutama rumah. Ibu. Nanti jalan sampai ibu tua lagi. Bu. 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 Ibu-ibu. Ada yang tahu tema hari ini kita apa? Belum. Ada yang tahu? Belum. Sama. Jadi kita tanya langsung pada Pak Ustaz. Ustaz, tema kita hari ini apa Ustaz? Tema kita hari ini langkah-langkah meraih keberkahan.
bulan suci. Apa temanya Ibu? Ramadan aja paling besar. Benar-benar saja. Apa temanya Ibu? Itu bahasa kami kabar atau Terima kasih. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mumtahana Kabupaten Goa, Tinggi Mai Kabupaten Goa, dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, di mana pada bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah, nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat tetap melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan. Semoga insya Allah yang sehat makin disehatkan oleh Allah, amin. Yang sakit insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum ada THR-nya mudah-mudahan segera keluar, Amin. Ada keluar Pak Ustaz. ada nih. Pensiunan. Sudah cair nih. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini membawa kesejukan buat kita semua, ketenangan hati. Apalagi tadi kita baru sholawat. Sholawatnya Masya Allah luar biasa sekali. Sholawatnya tidak hanya bajunya yang putih, insya Allah hatinya juga putih karena sholawat ini. Amin. Ya, makanya tadi kita bilang bercahaya, ternyata cahaya Lampu. Ibu yang bercahaya lampu. Tapi kita tahu Ustaz, semua ibu bercahaya bukan karena air dulu. Air wudhu. Benar tak Bu? Ya, benar. Kita bisa bicara dengan kepuasan. Jadi ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mumtahana, Mumtahana itu Artinya apa Ustaz? dia terdapat dalam Al-Quran. Ada surah Al-Mumtahana, itu artinya perempuan beriman yang diuji. Masya Allah. Jadi semakin besar ujiannya, semakin meningkat keimanannya. Ya, semakin besar pengeluaran, semakin besar juga pemasukan. Amin. Dia cuma kali jiwa di belakang. Benar tak Bu? Masukan masih besar? Tidak, begitu kita juga besar. Insya Allah ada. Ya. Jadi Ibu, perlu kita ketahui bahwasanya Ramadan itu ada beberapa nama yang diberikan oleh para ulama kita. Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Syam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Syahrul Karamah. Yang ketiga Syahrul Quran. Yang keempat Syahrul Maghfirah. Yang kelima Syahrul Sudur. Dan yang keenam, yang terakhir itu adalah Syahrul Mubarak. Yang pertama adalah Syahrul Syam. Ya, kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu bulan untuk berpuasa, diwajibkan berpuasa. Jelas sekali ayatnya, perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita berpuasa sebagaimana orang terdahulu berpuasa. Untuk apa? Untuk mencapai predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Syahrul Karamah. Apa itu Syahrul Karamah? Bulan penuh kemuliaan kita dapat. Ya, Syahrul Karamah, mulia. Jadi
Jadi siapa yang beribadah di bulan ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kita mintakan dua, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kemuliaan kepada kita. Ya, hidup mulia, mati pun mulia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, mati mulia malah anda. Karena belum ditahu ini salah kami dulu ya. Tapi kan paling tidak amin. Karena kita kan semua akan kembali. Betul. Amin ya rabbal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syahrul Quran. Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya dalam bulan Ramadan itu ada satu momentum, satu malam, itu disebut dengan malam nuzulul Quran. Bulan di mana diturunkan Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat syahrul maghfirah, bulan ampunan. Ya, bulan ampunan. Jadi siapa yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah diampuni dosanya. Ya. Makanya dalam beberapa ada riwayat 10 malam pertama bulan suci Ramadan itu adalah rahmah, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam ketiga itu minan nar. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwasanya hadis ini kategori hadis yang dhaif, bahkan palsu seperti itu. Tapi ini kita jadikan sebagai motivasi untuk mendapatkan rahmahnya Allah, mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunannya Allah. Itulah sebabnya ketika mau masuk buka, ya, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan kalimat istighfar. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama. Wa nastaghfirullah. Begini kita belum dibuka orang. Selamat. Baru menjelang. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa. Makin jodoh, makin ke bawah, makin jodoh. Memang kalau mau buka. Tapi ini nggak usah terbuka. Belum harus buka, jadi pas harus baru buka. Iya. Makin jatuh dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz, ibu. Oke, buka Bu. Jadi ini isinya ini semua doa untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga syahrus sudur, ya, untuk membersihkan hati. Bulan Ramadan juga disebut dengan syahrul tarbiyah. Saya lupa bahwa bulan Ramadan itu bulan pendidikan. Kemudian yang terakhir disebut dengan syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Nah, bagaimana cara langkah-langkah meraih keberkahan di bulan suci Ramadan? Insya Allah setelah yang mau lewat ini. Masalah. Kasih Pak Ustaz. Ibu. Bu. Ada apa dan temanya apa? Tema tadi. Baik, keberkahan di bulan suci Ramadan. Jadi ada berapa Ramadan ini ada apa? Berapa namanya? Nah, pertama apa? Kedua? Syahrul Ramadan, Syahrul Gunawan. Syahrul Siam, Syahrul Aroma, Syahrul siapa lagi? Kembali ini Islam. Jadi yang selanjutnya mau tahu? Mau tahu tidak Bu? Mau tahu atau tidak?
Pemirsa semua pasti juga mau tahu. Kita iklan dulu ya, jangan kemana-mana. Tetap di program Ustadz bersama Sarung Gajah dulu. Legenda. Pemirsa kembali lagi di program Satya bersama Sarung Gajah dulu. Legenda. Alhamdulillah kita bersama ketua dan ibu-ibu yang cantik dari Majelis Taklim. Al-Mutahana sama Kubu. Kalau gua ya bisa disuruh. Pas disuruh buka puasa doa. Bu, ibu, bu. Sebelum kita lanjut tausiah, kita tanya lagi ketua ibu. Kira-kira apa harapannya untuk Majelis Taklim? Kedepannya apakah ditambah lagi kegiatan? Atau gimana bu? Kita dengan harapan dari kami bersama dengan semua yang anggota Majelis Taklim untuk senantiasa lebih semarak atau lebih aktivitas di Majelis Taklim itu lebih rutin ya lebih rutin, karena selama ini berapa yang datang itu atau ada program-program kami Pak Ustaz di Majelis Taklim itu sekali dua kali seminggu. Yang tarbiyah dengan tasin itu pun 1, 2, 3. Lebih banyak ustazahnya datang. Itu 50 orang. Jadi dengan harapan saya semua anggota Majelis Taklim bisa terlibat atau lebih kompak lagi untuk hadir Majelis membaca ayat suci Al-Quran, latihan dan belajar. Itu penting ibu-ibu ya. Jadi harus ramai kita makin kompak. Ada yang juga? Kalau kekompakan atau kebersamaan kompak. Buktinya sekarang. Iya, betul. Kegiatan yang di luar dari Majelis Taklim itu kita sering diundang ikut tahlilan atau baca doa bersama. Mengambil 40 hari. Alhamdulillah banyak yang datang Pak. Semua hadir pada saat kalau kegiatan di luar rumah. Masya Allah. Ini juga pengajian dan tahsin ya kan? Harusnya ada itu di 1 orang. Kebanyakan di pusat saya yang datang ya dari sisi tadi. Bu ya, harus makasih banyak ketua. Nah, sebelum kita selesai Ustaz, kenapa Sarung Gajah dulu disebut legenda Nusantara? Lihat ibu. Betul, ibu sudah 2 juta rupiah. Dari suaminya tuh. Ya, jadi karena Sarung Gajah dulu diproduksi sejak tahun 1970. Yang pastinya alhamdulillah pabriknya masih di Indonesia, tempatnya di daerah Pekalongan Jawa. Ya, dia bisa atas Jawa Timur perkiraan lain. Pekalongan Jawa, Barat lagi Jawa, Barat Timur dan Barat semua. Ternyata Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah boleh jadi banyak pemilihan di pabriknya. Oke bu. Jawa Timur. Salah. Nah, kita lihat sama Ustaz. Yang tema apa ibu? Nah, ini bantu langkah-langkah meraih apa keberkahan di bulan Ramadan. Kita lanjut. Terima kasih. Ya, bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan dalam hadis riwayat
Ahmad, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, telah datang bulan Ramadan kepada kamu, kepada kalian. Berkah adalah ziyadatul khair, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya apa? Orang yang beribadah di bulan suci Ramadan itu akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan bertambahnya kebaikan dalam diri, baik kebaikan berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tadinya ibadahnya setengah-setengah, keluar dari bulan suci Ramadan, insya Allah bertambah kebaikan. Iya. Terutama di istiqomah. Iya. Seperti juga harapannya Ibu Ketua tadi. Ya, di bulan ini bulan berkah, berharap mudah-mudahan bertambah juga nanti anggota majelis taklim, ya, istiqomah insya Allah. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. Bagaimana cara meraih atau langkah-langkah meraih keberkahan itu? Yang pertama, merealisasikan doa yang terdapat di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ada doanya tadi. Ya, doanya sama-sama. Allahumma barik lana bima rasaitana waqina Ibu yang sama-sama tuh. Allahumma barik, kan ada apa nasyidnya ya? Allahumma barik lana ya dulu. Allahumma barik lana Sya'ban. Rajab dulu, Rajab. Ya, ulang. Allahumma barik lana wa Sya'ban wa balikna. Ibu di sini. Lambat karena bila aja betul. Bagaimana? Kau gimana? Kau ini silakan tapi bagaimana? Jangan duduk bunyi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna. Ya, kalau ibu saya tak mau balik-balik ke Ramadan. Balik ke Ramadan. Selesai. Jadi merealisasikan doa yang terdapat pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Nabi tidak minta bulan keberkahan di bulan Ramadan, yang Nabi minta wa balighna Ramadan, disampaikan di bulan Ramadan. Nabi tidak minta keberkahan karena bulan Ramadan itu sudah bulan penuh berkah. Ya. Jadi perbanyak doa itu. Ya. Kemudian yang kedua, cara atau langkah meraih keberkahan itu dengan sahur. Tahu. Dan yang pertama apa Ustaz? Ibu. Apa yang pertama Ibu? Merealisasikan doa di bulan. Ya. Kita nih Ibu. Ya. Saya nasi Ustaz ilmu ini Ibu. Kemudian yang kedua adalah sahur. Ya, Sahur. Ya, sahur. Benar. Ibu yang paling sering masak sahur ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Jadi Jadi banyak mendapat keberkahan. Iya. Sahur. betul sekali. Pasti Ibu bangun baru jam 2. Ini yang perselaman. Iya. Iya. Atau Ibu kan? Ada yang semua? Ada. Ya, ada. Maksud ada di online semua. Ya, memang ibu itu. Iya. Ada itu juga begitu ada Ya. yang dibatasi. Iya. Jadi ibu-ibu ini paling banyak pahalanya di bulan suci Iya. Ramadan. Masya Iya. Allah. Makanya wajar kalau banyak di hadir. Iya betul. Ya. Karena bukan main. Iya. Membuat dulu makanan sahur sampai mungkin lupa tahajud. Iya. Ya, antara kewajiban dengan sunnah. Memberikan ya atur waktu itu ibu-ibu di bulan Ramadan luar Iya. biasa sekali. Benar. Jadi masak dulu, setelah masak
dibangunkanlah suami bangun, kemudian pindah lagi di anak yang pertama bangun, suami tidur, pindah lagi di anak Kita punya kedua, satu masih bangun anak kedua bangun, anak pertama tidur lagi kembali ya, saya perhatikan, iya, ada namanya sebuah ibu di namanya benar-benar. Iya. Belum lagi kalau buka puasa Ustaz, maaf ya. Buka puasa, yang satu mau ditulis, yang satu mau dadar, Iya. yang satu mau hijau. Iya. Ya Bu ya? Yang lebih di besar tinggi dia itu. Tapi itu sekali lagi kembali di Majelis Taklim Al-Mumtahana, perempuan beriman yang diuji. Ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tasahharu ya, fa innas sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Jadi biar sedikit itu. Sahur itu bukan makan siang. Ibu bukan biasa tulis ya. Coba ibu, berkahnya itu Ramadan, sedikit kita makan tapi tahan sampai malam. Ya, ada juga tahan sampainya tengah malam karena siang bucok. Yang jelas buka puasa. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persilahkan dulu, ada di dalam Al-Qur'an surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 96. Silakan sama terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Terjemahnya artinya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa neraka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jelas ya Ibu ya, untuk mendapatkan keberkahan baik di bulan Ramadan, di luar bulan suci Ramadan ya, walau anna ahlal qura. Jadi seandainya sekiranya penduduk langit itu ya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menurunkan itu keberkahan. Jadi kalau mau dapatkan keberkahan, Allah turunkan keberkahan di muka bumi ini, beriman dan bertakwa. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah itu dengan berjamaah. Jadi menghidupkan syiar-syiar di bulan suci Ramadan ini secara berjamaah. Seperti ibu kalau selesai sholat subuh mengaji one day one dose, itu berkah itu karena berjamaah. Ya, al-jama'atu barakah, bahwa berjamaah itu berkah. Ya.
Bahkan kalau Nabi itu, para Nabi dia tidak mau makan sendiri, makan berjamaah karena ada keberkahan di dalamnya. Jadi inilah ibu-ibu majelis taklim Al-Muntahana Kabupaten Goa dan seluruh pemirsa Fajar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 poin langkah-langkah meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Semoga insyaallah kita mendapatkan keberkahan. Amin. Cukup. Jadi 4 langkah meraih di bulan. Yang pertama merealisasikan doa di bulan Rajab dan doa di bulan Rajab, Syaban dan kembali kena. Yang kedua sahur, makan sahur. berkah sahur. Yang ketiga baca Al-Quran. sebanyak yang kedua berkah ya. Yang ketiga apa, Bu? Ibu sini. Yang ketiga apa? Membaca Al-Quran. 3, iman. Meningkatkan iman dan Ya, dipancing. Yang ketiga apa, Ibu? Masya Allah. Yang keempat Berjamaah. ya. Jadi di belakang bagaimana? Yang keempat, Bu? Bu? Jadi harus sering-sering berjamaah biar mendapatkan keberkahan. Jadi kumpul-kumpul yang Tuhan harus kita buka. Jadi tiap minggu 2 kali gitu ya, harus datang ke semua. Mumpung masih bulan Ramadan. Ya, Bu, Ibu, siapa yang mau bertanya jawab? Bertanya sama Ustaz. Jadi, Ustaz, sabar dulu. Karena kita bertanya dulu. Jadi bisa cuma jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz bersama Sarung Gajah dulu. Pemirsa, kembali di program Setiar bersama Sarung Gajah dulu. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu paling cantik dunia kita mengetahui Ibu Maisalim. Itu kenapa saya bilang dunia akhir mengetahui Ustaz, insya Allah semua masuk surga. Amin ya Rabbal. Dan nanti kita bulan dapat ya, kan kita tidak bilang Ibu dari terus aja Bu, Ibu, yang mau bertanya boleh nanti katakan. Tapi sebelumnya kita ingatkan bahwa sekarang itu sarung kaca dulu banyak yang produksi palsu. Ya, jadi ingat sekali lagi. Kalau mau beli yang asli, ya asli yang jadi itu diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Ya, atau di belakangnya kita lihat nih, di belakangnya itu ada PT Gajah Duduk. Karena sekarang banyak yang palsu. Kemarin ibu Maisalim beli, mau beli saya, beli di tempat lain. Dia kenapa beda-beda Ustaz? Karena kita beli yang mana? Sama aja, tapi dia bukan PT Gajah Duduk. Jadi kayaknya beda. Jadi gajah berdiri, sebentar saya berdiri. Mau sih nanti gajah berdiri, sebentar berdiri ya Bu, sabar. Takkan. Ya, Bu, terus ya bisa cuma kalau moki sari yang otentik dulu kan cuma kota-kota atau kan garis. Kalau moki otentik yang seperti ini, yang ada tulisan Gajah Duduk mesin lain atau Jumas. Yang ada tulisan Arabnya. Di bawah Gajah Duduk ada tulisan Arab. Ya, ingat kita di bawah Gajah Duduk ada tulisan jadi kita bentuknya yang seperti ini. Kan kemarin-kemarin garis-garis kota-kota yang sini. Sudah bermotif otentik. Jangan juga lupa yang asli cuma diproduksi oleh PT Gajah. Oke Bu? Oke sih? Oke sih. Tadi Ibu mintanya gajah berdiri. Bu, bisa dulu kita kasih siapa tadi Ibu yang mau bertanya boleh? Angkat tangan.
Yang mana? Ibu boleh sih ibu. Barang Mas Tom di sini ibu. Kajar-kajar bisa nih. Berat-berat di sini. Sini. Ya. Mas di sini tak? Mana ibu? Mas ini, Mas ini. Ada Ustaz. Ada sebentar. Usaha ini. Ibu perkenalkan nama tak? Maista tak? Tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nurul dari Majelis Taklim Al-Mutahana Iya. Mai Sombok Kudu Makan Buah. Kita dua. Itu dulu, tahu dulu sebelum kita lanjut. Warnanya Maista dengan mistik. Merah marun. Ya tinggal ibu yang ini ada tiga. Jadi tinggal aja. Tinggal di mana? Sini. Di sini aja kita ada kameranya Di ya. samping rumah jabatan Bupati Goa. Oh, dekat rumahnya Wahyu. Ada Pak Ustaz ya. Pak Ustaz, saya senang dengan materi tadi karena menyangkut pribadi saya juga. Oh, bodoh. Curhat ya. Tidak, bukan curhat. Baca tapi sini aja. Ayo, sini ikut. tentang Syahrul Al-Quran. Syahrul Al-Quran. Bukan curhat. Iya. Pertanyaan saya, berkah dari Al-Quran itu banyak, tapi contoh dari tingkah laku kita ya mendapatkan berkah yang lebih banyak, bentuk-bentuknya mohon dijelaskan lebih banyak. Oh, lebih besar. Jadi kalau kita sudah baca Al-Quran tapi sifatnya masih dengki, iri gimana? Itu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cukup. Ajil cukup. Iya. Itu saja. Iya. Terima kasih Ajil ya. Nanti, iya boleh. Terima kasih ya nanti jawabannya ya. Selanjutnya Soai, yang kedua nanti takut dulu jawabannya, nanti dijawab sekalian sama yang kedua. Oke. Tapi sekarang Ibu, tadi Haji Nurul ini pasti Haji juga, Haji Tong ini. Semua saya di sini semua aja. Haji Bau. Iya ya, kami dari Bau kuliah. Namanya. Di sini. Ya perkenalkan nama tak. Di sini kita lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Hajjah Tanjung Mau dari Majelis Taklim Al-Mutahana Sembako Kabupaten Goa. Masya Allah. Terima kasih di sini yang saya akan pertanyakan kepada Pak Ustaz. Iya. Jangan tinggal dulu. Pertanyaan Pak Ustaz. Oh, kita nunggu. Amin ya. Iya. Yang tadi itu yang saya simak langkah-langkah mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Salah satunya itu adalah makan sahur. Yang saya pertanyakan, mohon maaf, gimana dengan anak-anak muda, remaja putri atau ibu-ibu muda yang masih berhalangan dan kadang tidak mau bangun makan sahur karena katanya tidak puasa nanti besok pagi. Gimana cara mendapatkan keberkahan sahurnya kalau dalam keadaan begini? Sekian, terima kasih. Itu. Iya. Cukup. Terima kasih Bu Ibu Haji Bau, nanti kita kasih saja ya. Iya. Saya. Ustaz. Kalau yang begitu makan sahur dalam berhalangan, bersih bangun nih. Biar kita mandi. Oke. Pertanyaannya Masya Allah, pertanyaan berbobot semua. Pertanyaan yang berbobot. Buat apa yang dulu tadi? Betul itu pertanyaan. Apa tadi pertanyaan? Syahrul Al-Quran. Syahrul Al-Quran. Ada bukan Syahrul Munawar. Apalagi kalau bilang Mas Syahrul itu bukan.
Jadi Quran itu berkah ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Al-Quran itu diturunkan di malam yang berkah. Keberkahannya Al-Quran itu banyak sekali. Tapi bagaimana bisa kita mendapatkan keberkahan Al-Quran itu melalui keberkahan Al-Quran dalam arti kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Artinya sikap kita itu membaca Al-Quran tapi sikap kita tidak berubah ya. Harus dengan harapan berubah lebih baik. Nah, caranya itu Ibu, yang pertama disebutkan dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau kita mempelajari Al-Qur'an kemudian kita mengajarkan, itu insya Allah secara otomatis nanti Allah yang gerakkan hati kita, kalbu kita ya. Karena kita ini adalah seorang pendidik mengajarkan Al-Quran, pasti itu insya Allah Allah akan berubah. Yang mungkin tadinya tidak mengamalkan, dia mengamalkan nilai-nilai Al-Quran ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mentadabburi ya, mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mentafakuri. Faktur ayat. Kan ada syairnya Bimbo, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya. Puasa mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Artinya untuk jalan untuk memahami, ya harus kita baca terjemahannya. Setelah itu kita minta untuk dibimbing dalam hal Al-Quran. Harus orang yang betul-betul mendalami ilmu tersebut ya, nggak bisa yang lain. Karena jangan sampai kita salah dalam memahami Al-Quran atau salah dalam menafsirkan Al-Quran ya, karena tidak ada ilmu yang lain yang mendukung ya, seperti itu. Kemudian ya, minta bau. Ya. Tangan. Orang yang tidak berpuasa bagi yang berhalangan bukan berarti tidak mendapatkan keberkahan. Keberkahan sahur yang mungkin tidak dapat, tetapi keberkahan yang lain dia mendapatkan seperti itu. Misalnya dia zikir, ya, zikir, kemudian melakukan amalan-amalan yang lain. Tapi kan gini, ada yang saya dengar sebenarnya, kalau kita tidak berpuasa, contoh kita berhalangan ya, tapi kita masakan orang yang sahur, ya, itu sama kan? Sama. Tuh. Dapatkan keberkahan, memberikan buka puasa. Ya, seperti Ibu, ya, Ibu kan mohon maaf. Dan cibrakan. Tidak ada ya. Tapi Masih kalau jalan yang lain, dalam artian anak-anak disiapkan itu apa? Disiapkan sahur, mandi, iftar, kan, buka puasa, itu akan mendapatkan keberkahan. Ya, sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Ya. Itu bisa ya misalnya. Jadi cepat. Oke. Ya. Sebagai kesimpulan, rezeki itu tidak perlu banyak, syukur insya Allah dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya murid Muhammad Rizwan Iqbal Jafar, hamba yang fakir yang dhaif Allah, miskin ilmu bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ibu.
Kebetulan terima kasih banyak ya. Ibu makasih banyak semuanya ya. Sekali lagi jangan lupa untuk kunjungi website dan salam ibu juga bisa semua ya. Di ya, atau boleh tangan Facebooknya aja dulu sebagai ini. Bu, semua tahu semua Ustaz bisa masuk dunia kanan. Dua tiga. Iya. Bisa. Tidak keluar itu, ya. Disimpan di hati jangan salah. Sudah banyak kita amalkan, dapat manfaat dan kita masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bu. Mohon maaf bahasa masyarakat tadi karena kesempurnanya milik kesalahan kenapa milik kita bersama-sama dibuatkan tidak masalah ini kita manusia ya itu semua Bu kita masalahnya katanya Bu sampai jumpa lagi di beragam satu berikutnya bersama Sarung Gaya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.